1, 2, 3, cukup. Sisanya buat ibu. Dabai, rusaki loba aku. Bangun. Lagian kamu juga nggak nurut sih. Ayahmu udah setengah tahun nggak pulang. Ibu sekarang nggak bisa pergi. Kamu turun gunung cari dia. Ketemu, tarik kupingnya bawa ke ibu. Kalian. Kalau habis uang di jalan, catat, jangan boros. Ibu, kalian tenang aja. Aku paling jago ngirit. 3 tambah 2 berapa? 6. Anakku juar paling pintar. Oh iya, tanaman di ladang udah matang pas musim gugur. Cari ayahmu, jangan main-main di luar. Cepat pulang bantu ibu panen. Tahu. Ibu kok bisa cerewet kayak ayah? Ulangin sekali. Siapa yang cerewet? Enggak. Ibu bilang apapun benar. Di bawah gunung banyak orang, hati macam-macam. Kalau benar ketemu masalah, panggil Dahwang. Dahwang lebih hebat dari kiraanmu. Kalau dia hebat, aku jalan mundur. Ibu, kalian tunggu. Aku bawa ayah pulang. Dahwang, Dabai, Juer, kuserahin ke kalian. Hah? Kau. Bicara banyak. Nyebelin. Tapi aku tetap cari dia, Dahwang. Katanya mau gambar bareng aku. Kan, mau ini harus lebih gede lagi. Bicara sama kamu, bicara sama aku nggak peduli. Hidup sebelumnya dosanya apa? Kak, ambil bungkus. Pak, kok muka kamu kotor banget? Ibu bilang kalau nggak cuci muka, nanti... gue rampok barang. Mau rampok kok banyak omong? Di kampung kita ada Wang Mazi. Semua tahu diam-diam tengah malam. Masih aja nggak nempel? Kasih aku. Kamu jangan deket-deket, aku bisa... Di gunung, babi hutan pun aku kejar. Dahwang, kamu kok diam aja? Biasanya makan minum dari aku. Pas penting malah tidur. Kamu yang ambil paha ayam? Laweng. Danggeng. Aku bilang sekali terakhir. Nggak bener ambil barang orang. Kalau kalian kekurangan duit, mending tanam sawi sama wortel aja. Untung banget loh. Dawang, lu pusing ngapain sih? Kucing orang udah nyebuk muka, lu cuma ngeluh. Kalau lu gitu terus, nanti aku bilangin mama, korek jatah ayam lu sebut. Kok diamin aku sih? Lu juga punya alasan ya? Dawang, lu berhenti. Lu juga pada tahu. Kakak nggak bantu sama sekali. Pulang nanti pada dipotek ayamnya. Syarat anjing apa? Nggak punya surat, anjing nggak bisa masuk kota. Denda 10 tembaga, atau anjingnya dista. Aturannya aturan. Pak, aku mau masuk kota cari bapakku. Lu ngerasa hebat aja. Ini anjingku, lu ambil barangku, aku bisa teriak orang lo. Aku petugas, lagi tugas resmi. Petugas bisa ambil barang orang. Mamaku bilang, yang pakai topi harus lebih berakal. Lu pakai akal nggak? Hahaha. Pak, keren banget. Aku latihan di gunung lama. Nggak bisa belas lebar itu. Oh, pasti pun nolak. Dahwang, lu lihat nggak? Pak, ini hebat banget. Lu cuma tahu tidur. Tontonlah dia. Cewek nakal, hari ini anjing ini pasti kusita. Coba aja lu sentuh anjingku. Aku ingat muka lu. Nanti aku ketemu bapakku. Suruh bapakku cari lu. Bapakku hebat banget. Dewa langit, nggak ngaruh. Orang dewasa tanya anak kecil. Lu nggak masuk akal. Aku ingat. Pak di gerbang kota. Bodoh, lu nulis apa? Catatan, mamaku bilang. Siapa yang ganggu aku, catat aja. Nanti dihitung satu-satu. Hahaha. Pak, udah mikir belum? Apa jadi aku masuk? Denda 10 koin, bayar dulu, baru boleh masuk. Aku nggak punya duit. Di Leo lah pakai bunku bayar. Manis banget di tanah mamaku. Di luar nggak ada lobak begini. Ya udah, cepat masuk, jangan di sini gang. Aku masuk ya. Kamu bilang sendiri loh. Jangan, Kak. Kak, gerakan split kamu keren banget. Lain kali ajarin dong. Hahaha. Wangi banget. Itu bakpao. Nggak beli. Cari papa dulu. Kak, lihat papaku nggak? Orangnya tinggi gitu. Banyak banget omongnya. Nggak lihat. Lihat bibiku nggak? Dia emang banyak omong. Pasti dengar dia ngomong. Papa, kamu sebenarnya kemana? Nggak apa. Kota gede. Cari aja. Pasti nemu. Pak tua, keluarin batu rohnya. Ini pusaka turun-temurunku. Kalian mimpi aja.
Orang kota kok gini sih? Rampok ini, rampok itu. Kalian ini orang buta yang nggak tahu diri. Aku ini ketua sekte Tianshuan. Terkenal di dunia kultivasi. Lagi-lagi perampok. Orang kota nggak ada bertani. Seharian merampok doang. Cewek, taruh batu, gak ada urusan sama kamu. Batu ngelindur ke kaki aku. Itu semua punya aku. Aturan di gunung kami. Barang ngelindur ke tanah siapa? Jadi milik dia. Wah, masih punya alasan aja. 3 lawan 1 orang tua. Kalian nggak malu apa? Gila. Angsa ini? Gila. Dah baik. Jangan kejar. Balik. Nanti gigit orang bayar rugi. Dah baik. Weh. Kamu bikin onar lagi. Kemarin di gunung kejar kelinci. Kejar jauh banget. Sekarang kejar orang setengah jam. Cewek kecil, makasih. Batu ini punya aku. Bisa nggak? Kata kamu punya. Bukti. Ada bukti nggak? Ini batu penguji bakat. Pusaka turun-temurun sekte Tianshuan. Apa? Sekte Tianshuan, sekte kultivasi. Aku ketua sekte. Ketua sekte kayak gini nggak banget? Dikejar orang? Kalau sekte kamu ada berapa orang? Termasuk aku. 5 orang doang disebut sekte. Peternakan ayam desaku lebih banyak dari sekte kamu. Nak, kamu udah bantu aku. Nggak bakal nyusahin kamu. Tahu batu ini buat apa? Buat ngetes bakat kultivasi. Kalau ada bakat, bisa kultivasi. Kultivasi. Tahu nggak? Hidup abadi. Nggak tua-tua. Aku juga nggak mau tahu. Mau bantu kamu nggak? Mau. Terus kamu ganti pakai apa? Aku kan udah bantu kamu ambilin. Bantu usir orang jahat. Ibuku bilang bantu kerja harus dapat upah. Ini aja. Ya udah. Bantu kakek ambil batu 3 koin. Nak, kamu kan mau cari uang? Ikut aku ke sekte Tianshuan. Gratis makan, gratis tidur. Setiap bulan ada Ibu bilang jangan ikut orang nggak dikenal. Aku bukan orang jahat. Aku ketua sekte. Gak ada bakat dulu aja. Beneran gratis. Ya udah, tes aja. Tapi kalau kamu bohong, angsaku galak banget. Letakin tangan aja. Itu aku nggak sengaja. Batu penguji bakatku. Pusaka turun-temurunku. Kan bapak yang nyuruh aku pencet, bukan aku yang mau pencet. Katanya gratis. Jangan salah. Cepet pergi. Ntar kalau sadar, aku bayar rugi. Orang kota emang aneh. Batu murah pecah. Segitu ekspresinya. Kamu lihat bapakku nggak? Gao itu banyak omong sih. Des, Sanjaku. Dahuang, Orang kota jalan buru-buru. Aku tanya dia nggak berhenti. Kenapa? Besok tanya lagi. Cari tempat tidur dulu. Nggak boleh keluar uang. harus cari tempat gratis. Tempat ini gratis nggak ya? Berarti gratis dong. Ayo, Dahuang, malam ini tidur di sini. Bapak, kamu di mana sih? Aku ke kota. Nggak ada kenal kamu. Kamu kabur lagi ke ujung-ujungnya? Hah? Besok cari lagi. Pasti kamu kok. Bisa bikin batu spiritual meledak. Di sini bakat spiritual apa sih? Aku jadi kaya! Kali ini beneran kayak. Heh, Akar spiritual langit bikin kaya. Hehehe. Ah! Aduh, kakek, kamu ikutin aku. Bukan ikutin, cuma lewat. Tidur izin laku. Ngomong mimpi bilang kaya. Kamu mau ambil duitku? Aku ketua sekte beneran. Lihat tulangmu istimewa. Kamu dikejar-kejar orang. Nggak bisa kalahin 5 orang sekte. Kalah sama ayam-ayam di kampungku. Satu-satunya batu pecah. Sekarang ngikutin anak 3 tahun. Kakek, kamu hidup payah banget. Aku ngomong jujur, kamu bikin batu spiritual meledak. Itu bukti kamu jenius. Ikut aku ke sekte, gratis makan dan tidur. nggak mau. Aku cari bapakku. Aku bantu cari. Aku di kota 20 tahun. Kenal banyak orang. Kamu cewek kecil tanya-tanya di jalan. Apa yang bisa kamu dapat? Kamu bantu cari bapakku. Mau apa? Nggak mau apa-apa. Kamu tinggal di sekte. Aku bantu cari info. Dahuang dan Dabai. Bisa. Bisa lu urusin makan. Oke, tapi kalau kamu tipu, angsa aku nggak masuk akal. Bapak kamu siapa? Ye Zhanxie. Jagoan nomor 1 di Tang Raya. Galaknya. Bikin hantu nangis. Ini anak perempuannya. Ayahmu itu orang besar? Dia sih, cuma tahu nggak dia di mana? Lupa, tapi aku bisa tanya. Ayo. Balik sekte dulu. Kamu catat apa lagi? Kakek itu curiga. Kayaknya orang jahat.
Lagi nggak mati. Aku ini ketua sekte. Ketua sekte bener. Orang terhormat mana ngintip jendela? Kakek, kamu yakin ini jalannya? Kayaknya kamu nipu aku ke gunung. Bentar lagi. Lewat depan sampai. Kamu sebut ini sekte? Kamu gratis makan tinggal. Iya, kakek. Kamu udah kenyang? Kamu Aku mau ambil murid berbakat bangkitin. Sekte lah. Kamu bohong sama aku. Jadi ketua sekte 20 tahun. Miskin 20 tahun. Preman berani usik. kamu bisa bantu cari bapak aku? Bisa, beneran bisa. Ya udah deh, ayo ambil ini tinggal. Tapi gratis makan tinggal. Aku urusin kalian. Kalian kurus kayak lidi. Lihat kapit ngeliatin. Cari bapak harus ngurusin banyak orang. Aku di kehidupan lalu utang berapa banyak sih? Ketua sekte. Kamu bawa anak kecil. Ini murid baru aku. Gak dipungut. Aku numpang. Dia cari ginseng. Aku urus makan, gak ada hutang. Bokah 3 tahun urus makan kita. Pakai apa? Coba dulu. Kalau gak enak, aku pergi. Ini apa lobak? Hah? Kalian ngapain? Aku bilang, angsa aku galak. Masih ada. Ada sih ada. Ini tanaman ibuku. Gak bisa sembarangan kasih. Semuanya. Ini putri dari Ye Janshe. Mulai hari ini, dia tamu kehormatan sekte. Yang berani gak sopan, aku lawan mati-matian. Bapak aku terkenal. Dia kan cuma tukang ngomong. Master Ye dulu. Sendirian bantai seluruh lembah 1000 hantu. Master Ye yang itu. Katanya dia banyak ngomong sampai bisa bikin hantu jahat milih reinkarnasi sendiri. Itu sih iya. Bapak aku emang banyak omong. Muak aku dengerin omongan lo. Hah, mana janjinya soal tempat tinggal? Katanya aku tinggal bareng tukang racun. Ruangan aku isinya racun semua, anak kecil masuk bisa mati. Aku tidur megang pedang. Pas muter, gampang kena. Di kamarku, ada 23 kucing liar. Aku tanya lagi ya. Katanya dijamin makan nginep. Di belakang gunung ada tanah kosong. Pemandangannya bagus, luas. Setidaknya nggak bocor? Ya, pergi aja deh. Dah Huang, dah bye. Mulai sekarang, kalian percaya lagi omongan Pak Tua. Nanti aku potong paha ayam kalian. Ya udah, lebih baik dari... Ada lahan aja cukup. Aku bersihin sendiri. Tanahnya subur banget. Lebih subur dari tanah gunung kampungku. Batunya lumayan banyak tapi dibuang. Jadi bagus. Tanahnya cukup besar. Cukup nanam lobak sama daun bawang. Dah Huang, tanah ini bagus nggak? Batu gunung selembut ini. No mau. Sekop yang itu. Batu raksasa hitam itu. Kena skop. Jadi 2. Padahal pedang aku. Pedang aja. Gak bisa motong batu raksasa hitam. Dia bilang normal. Wow. Lo bawa pulang makhluk apa sih? Beruntung. Gue beneran beruntung kali ini. Oke, besok kayaknya udah mulai tumbuh. Biji nyokap tumbuh cepet. Dang, malam ini tidur sini. Pak, lo di mana sih? Aku punya lahan nanam. Kau belum balik? Hah? Semalaman aja? Dahlan, kenapa jilat muka aku? Dawang, lihat, sayurnya udah tumbuh gede. Lobaknya lebih besar dari lenganku. Baru ditanam kemarin loh. Pasti tanahnya subur banget, kan aku bilang tanahnya bagus. Nanti aku bilang ke nyokap, tanah gunung diganti pakai tanah model gini.
Nanti kalau udah dijual, beliin nyokap tusuk konde dulu. Dahuang dikasih tulang, Dabai beliin ik. Lihat dulu kelakuannya. Baru bilang. Cute. Oh, jadi ini lo ya, yang baru datang kemarin si kacung cilik. Aku bukan kacung. Hah? Pemimpin sekte buang lo ke Bukit Batu berserakan. Itu artinya kacung. Peraturan sekte, kacung tiap hari cuci baju murid inti, sapu halaman. Lo siapa sih? Aku murid inti tingkat atas, Zhao Dazuang. Murid inti tingkat atas ini diatur siapa? Tentu pemimpin sekte. Kebetulan pemimpin sekte berutang budi sama aku. Dia bantu aku cari bapak. Aku urus makannya. Lo bilang lo diatur dia. Berarti lo panggil aku dong. Tos. Jangan ngomong gitu loh. Lo injak daun bawang aku. Dasar barang rongsokan. Ini tanam kemarin. Aku garap tanah seharian. Lo tahu capeknya aku? Lo ganti rugi. Kacung minta ganti rugi. Lo berani? Gila angsa ini. Dabai, jangan kejar lagi. Jangan mati lo. Aku siram. Lo lebih banyak. Tumbuh lagi nanti sembuh. Dabai, jangan tarik celana orang lagi. Notah, dikira kita nggak sopan. Kebun sayur itu, konsentrasi spiritualnya 10 lebih tinggi dari aula kita. Wortel-wortel itu, satu aja bisa dijual mahal. Angsa dia itu, satu kepakan saya bikin Zhao Dazuang terpental. Zhao Dazuang kan level 3, latihan spiritual. Kali ini beneran dapat harta karun. Pemimpin sekte, kira-kira kita bisa cobain satu nggak? Aku juga. Semua tenang, jangan buat dia takut. Besok-besok, saya sendiri bawa kalian dengan sopan. Siapapun nggak boleh macam-macam. Bapaknya Ye Jianxi. Hari ini aku punya tanah. Cepat pulang. Aku tanam wortel besar buat Pak. Jujur udah sarapan belum? Om lihat kamu. Jack, lo mau apa lagi sih? Nggak ngapa-ngapain. Cuma main-main aja. Hehe. Bawangnya aku coba satu. Cuma satu. Wortel juga, Bu. Cuma sedikit aja. Aku mohon, Neng. Semalam cium baunya. Nggak bisa tidur. Kamu udah dapat kabar bapakku? Masih cari tahu. Oh, nggak apa-apa. Ya, kan Cian. Aku udah suruh orang tanya. Paling lambat 3 hari, nggak 2 hari udah ada kabar. Lihat, 3 orang ini, semua murid andalanku. Kalau ada apa-apa, mereka bisa bantu. Bantu? Mereka bisa bantu apa? Aku bisa bantu potong kayu, pedang ini tajam, potong besi, bisa bantu aku gali tanah. Bisa! Aku bisa bikin pil obat, bisa bikin pupuk buat kamu. Obat kamu kemarin baunya busuk. Jangan taruh dekat kebunku. Kamu bisa basmi hama? Bisa, aku bisa panggil binatang mistis, bantu kerja, siram air, cabut rumput, semua bisa. Kucing-kucing kamu bisa kerja? Kayaknya mereka lebih malas dari Dahuang. Aku bisa ganti binatang mistis lain. Oke, bantu aku kerja. 1 batang bawang, kalau kerja bagus, tambah 1 wortel. Tapi janji nggak nyemi. Denda 2 batang. Pedang ini udah sama aku 30 tahun. Pernah tebas tahap cinta. Binatang iblis lagi gali tanah. Kang gali lebih dalam lagi, akarnya nggak bisa masuk. Racun yang aku buat, bisa bunuh semua makhluk dalam radius 10 li. Kamu suruh aku remas serangga. Tante, racun kamu nggak boleh dipakai. Nanti sayuranku mati keracunan. Remas pakai tangan paling am. Di gunung aku selalu begini basmi hama. Oke deh. Binatang mistisku diatur angsa. Si putih besar kerja bagus. Malam ini tambah ikan. Enak, 1 batang bawang. Om kuat, 1 batang bawang. Lo baak. Hari ini kerja kalian lumayan. 1. Mio. Xiao Ju, besok masih perlu balikin tanah nggak? Iya. Masih ada ulat belum diremas. Hewan rohanku bisa siram 24 jam. Itu besok juga, nggak perlu sebanyak itu. Perlu, banget perlu. Dahuang sama mereka itu nggak waras ya. Oh, Quick.
Kuli rendahan 3 shishu tanam ladang buat dia. Aku mau lihat sayur jelek dia tanam. 1, 2, 3. Kemarin masih ada 12 batang, kok sekarang jadi 11? Dahwang, kuli lobak aku ya. Dapat. Oh, nggak ada. Bekas kakinya lumayan besar. Lobak pertama. 1 batang. Periksa. Ini lobak apa? Enak banget. Aku mau terobosan. Ah. Apa? Ada apa? Lobak aku, Aku nggak tahu yang kamu omongin. mulutmu masih ada remah. Curi, 1 lobak, bayar 3, plus berjasa. Hari ini kamu bantu ambil air siram ladang. Pagi sampai malam, nggak boleh malam. Kenapa? Aku kan ketua muridmu. Mau melawan? Kamu lihat baik-baik, curi lobak, utang kerja sehari. Kalau nggak ngaku, cari ketua sekte pink. Bilang lobak kirianmu, tetapi ini lobak putri Yejansia. Tebak, ketua sektemu, bantu siapa? Ambil air berapa? Tugas, 30 ember. Kerja bagus. Aku kasih 1 batang. Kalau mau makan, kerja keras ganti. Xiao, Yao El. Besok perlu ambil air nggak? Makin banyak, makin bagus. Semua tanam ladang. Sekte aku yang tua ini selap. Ketua sekte cewek ini Pak, ngumpulin semua anggota sekte. Itu nggak bagus. Bagus sih bagus. Tapi pedangku ini punya perat. Lobak masih sisa 11 batang. Enggak, hari ini aku kasih 4 batang. Jadi Pokoknya nggak banyak lagi. Aku cari duit beli bibit. Cuek, kamu ngapain? Ke kota jual sayur, lobak udah hampir habis. Cari di duit beli bibit. Well, sayurmu nggak boleh jual harga biasa. Mau ambil untung dari sayurku lagi? Bukan. Kakek cuma khawatir kamu rugi. Sayurmu mahal banget. Seberapa mahal? Setidaknya 1 batang daun bawang. Keluargaku setahun bertani nggak dapat 1 tael. Makanya, biar kakek tempat jagain. Biar nggak ketipu orang. Oke, kamu ikut. Tapi kamu nggak boleh sembarang ngomong. Aku jual punya aku. Ya, kite. Nggak boleh nyolong. Moral kamu, tenang aja. Kan moral kamu nggak benar. Makanya ingetin kamu, ayo berangkat. Ini pengemis, dari mana? Ling Cai Ji bikin lapak sayur. Untung aja. Tapi capek banget. Hahaha. Kakek, kok nggak ada yang beli? Dan jangan buru-buru. Barang bagus, pasti dicari. Aura spiritual sayur ke pasar. Aura spiritual ini. Apa ini? Ini batu spiritual bakat. Enggak. Lebih tinggi dari langit. Konsentrasi aura ini. Mana? Sayur ini dijual? Aku tawar 10, 20 tael. Bukan tael. Aku tawar 8 tael. 1 dong. Jangan dorong, nanti sayur rusak. Kalian nggak bakal sanggup ganti. Nona, 3 lobak ini aku borong. Sebuah cincin ruang. Isinya 3.000 tael perak. Plus 2 buku teknik kultivasi. Aku tawar 5.000. Ditambah 1 artefak. 10.000 tael. Kakek, 10.000 tael itu berapa batang tanghulu? 50.000 batang. Setuju? Dalam, aku kaya ya. Nggak boleh, uang sebanyak ini di badan nggak aman. Kakek, sepetan tegi. Cepat balik sekte. Ha!
Gadis dari sekte jelek, berani jual bahan roh di kota kekaisaran. Nggak lihat ini wilayah siapa? Tuan muda, mau gue laporin? Ada rebut bisnis kita, sekte Autian. Bisnis bahan roh kota kekaisaran urusan sekte Aotian. Kuil jelek. Berani mau ambil bagian. Dua pilihan. Pertama, tanda tangan. Mulai sekarang, bahan roh kalian semua jualin ke sekte Aotian. Kami ambil 70. Kedua, nggak ada. Kakek, lo ngapain? Siapa ini? Bos, orang besar bicara. Bocah jangan nyela. Orang besar? Lu cuma lebih tinggi dikit dari gue. Lu yang petani sayur. Petani miskin, berani juga. Kota kekaisaran rebut bisnis sama kita. Satu, lu kira lu siapa? Ini. Lo lihat ini jadi. Dabai, sembarangan makan lagi ya. Makan besi nanti nggak Lu, kalian! Lihat, pecah di mana-mana. Mau gue yang sapu? Lu sebenarnya mau ngapain? Mau rampok barang lagi? Orang kota kok ini sih. Lu tunggu gue. Bapak gue level Yuan Ying. Ngerti? Level Yuan Yin itu apa? Injek sayur gue lagi. Yang terakhir injek lagi angkut air. Yang ini lari cepat. Level Yuan Ying. Pemimpin sekte Aotian. Aduh. Cuaca hari ini bagus. Biar lebih lama jemuran. Di level Yuan Ying beneran datang. Oh, banyak orang datang. Ini kuil jeleknya. Review bisnis sekte Aotian dan lukai anak gua. Pak, itu si gadis kecil sama angsa itu gigit pedang terbang gue sampai Gadis kecil petani. Sayur gue kepanasan, panas banget. Yang di dinding. Kok mereka pada di lumpur? Tadi angin kencang, jatuhin semua. Kipas jelek ini cuma bisa ngipasin sayur doang, malah nggak bisa ngipasin angin. Rambut aku. Mati 3 bawang, 2 lobak. Ini semua gara-gara om botak itu. Ayah, hari ini ada orang datang bully aku. Tapi nggak apa-apa, aku udah usir dia. Kalau kalian ada, pasti enak. Kalian jago ngomong, pasti bikin dia nangis. Der Great Kaisar. Siap, apaan tuh? Nancep di kebun aku?
Ini masih ngomong aneh-aneh. Kok kalian sujud lagi? Orang kota suka banget sujud. Yor, itu dekret kaisar. Itu punya kaisar. Cepat taruh, cepat. Dekret kaisar. Tian Xuanzong, sambut perintah. Hah, berani banget. Dekret di tangan. Kok nggak sujud? Ngapain sujud? Aku nggak kenal kalian. Ini dekret kaisar. Perintah baginda. Semua orang lihat dekret kayak lihat kaisar. Kaisar yang kalian bilang itu, aku juga nggak kenal. Kalian mau ngapain? Kalian mau ambil barang aku? Itu dekret kaisar, bukan barang kamu. Jatuh di kebunku. Jadi milik aku. Aturan kita di gunung. Ambil balik dekretnya. Anak nggak tahu diri ini. Cewek kecilnya tangkap. Pedang? Dari kota juga saya ubin kota. Nggak kuat. Saki. Kalian ya? Aduh, tumbang! Tian Xuanzong tumbang. Aku nggak bilang nggak mau ngasih. Kenapa dia lari? Dahwang, kalian kesini. Apa buat kalian jadi syal leher? Kalian leher suka masuk angin pas musim dingin. Bagus. Joer, itu dekret kaisar. Nggak boleh dikasih ke anjing. Hei, lumayan pas. Hari ini yang datang banyak. Satu gelombang demi gelombang bikin kesel. Aku cuma mau tenang tanam sayur. Cari ayah, kok susah banget. Dan Malam tiba. Dekretnya di bawah. Dia diinsyal anjing. Sida-sida lari ngad. Kalau kaisar marah besar, Bunuh sekeluarga. Sita harta. kabur aja. Mau kabur kemana? Kalau nggak kabur, kalian lupa. Dia sekali sekop hancurin darah. Level Yuan Ying. Kaisar kirim tentara juga. Gimana? Dia sekali kipas. Semua kelumpur. Iya, takut apaan? muka cewek ini kok putih banget? Lebih putih dari salju di gunung kita? Kamu ini datang ke Tian Xuanzong. Ada urusan apa? Cuma lewat. Minta minum. Adik cewek, kenapa? Sakit ya? Batuk. Iya. Panas banget. Pah, siapa sih? Dia sakit parah gini, kenapa nggak dibawa ke dokter? Udah periksa. Udah ke banyak dokter. Terus kenapa belum sembuh? Gak bisa sembuh. Minum lagi kan banyak. Tapi adik cewek sakit, batuk. Astaga, aku yang traktir-traktir. Jangan buru-buru, panas mulutnya. Kantong. Adik cewek, makan ini. Babi di rumahku makan ini. Sembuh. Aduk-aduk cepet. Ayah, aku udah nggak sakit. Gak panas kan? Kan aku bilang, makan lobak kebunku, sembuh-sembuh. Kak, makasih. Sama-sama, aku jago obatin orang, ayam, bebek, angsa, babi, makan lobak kebunku, semua jadi sehat. Kamu mau apa? Paman kasih semua. Pak, di kota banyak kenalan nggak? Lumayan. Tolong lihatin, aku cari ayahku. Dia setengah tahun nggak pulang. Ayahmu, siapa namanya? Paman bantu cari. Beneran? Paman di kota janji bantu cari ayahku. Gak minta bayaran,
Baik banget. Kak, lobaknya masih ada nggak? Ada, di kebunku banyak. Tunggu ya. Nih, makan banyak. Jemuk dulu biar nggak sakit. Ye Jian Xie, putrimu, aku kaisar lindungin buatmu. Hahaha. Baginda, waktunya kembali ke istana. Nggak usah buru-buru. Ini bawang daunnya aku tanam. Tanah ini aku gali sendiri. Om tante itu semua pembantuku. Kehebat banget. Pasti dong. Di gunung apa aja aku kerjain. Berkebun, kasih ayam, potong kayu. Semua itu ayahku nggak bisa. Lobak aja nggak bisa dicabut. Heh. Kamu nggak apa? Mau lobak lagi? Nggak haus, Kak. Tenang aja. Badan kamu jelek banget. Nanti aku ajarin kamu bertani. Orang bertani badannya pasti sehat. Ibuku bilang, banyak kerja, banyak makan, jarang sakit. Iya, aku mau belajar bertani sama Kak. Yang mulia, waktunya balik ke istana. Tunggu dulu. Sudah. Om mau bawa adik pulang? Ayah, aku mau bareng Kak. Kak, Dengar, iya. Nanti pulang, ayah ajak kamu lagi. kamu selalu bilang gitu? Dek, pulang dulu aja. Nanti pas kamu datang, aku kasih kamu lobak paling gede. Hei, jari. Kait jari, janji, 100 tahun gak boleh berubah. Bawa ini. Kalau di kota ada masalah, tunjukin ke orang, gak ada yang berani nakalin kamu. Besi tipis ini lumayan berat sih. Om dari kota kasih aku besi tipis. Gak tahu berapa harganya, catat dulu. Om itu orangnya lumayan baik. Cuma omongannya dikit. Kebalikan sama ayahku. Jo, tahu nggak orang tadi siapa? Gak tahu. Itu Pejabat yang gede banget. gede mana? Lebih gede dari kades kita? Lebih gede dikit dari kades. Kalau dia nggak nemu, di dunia nggak ada yang bisa nemu. Ya udah deh. Matahari udah turun nih. Ayo makan. Lobak di kebun aku udah gede dan kuat. Tak. Ih, Atas perintah yang mulia, urusan penting. Pak Tua, kamu kenapa? Kena pukul lagi? Kajuer, ada kabar soal bapakmu. Andy, ada di sana. Di tempat namanya Gua Seribu Hantu. Gua 1000 hantu tempat apa sih? Jauh nggak? Aku langsung ke sana. Tunggu dulu. Tempat itu berbahaya banget. Katanya zona terlarang level S. Orang masuk ke sana. Orang masuk ke sana gimana? Jarang ada yang keluar. Lewat. Ayo. Mau kemana? Oh? Ke Gua 1000 hantu. Kamu nggak dengar tadi? Itu zona terlarang level S. Masuk nggak bakal keluar. Bang, itu bapakku. Aku berani pergi sendiri, nggak perlu kalian. Oke. Aku ikut. Di gua ada racun. Pakai aku. Miong, tolong kasih makan kucing. Aku juga mau ikut. Kalian bantu aku pergi. Lobakmu masih utang 3, kamu mati. Siapa ganti rugi? Aku nggak bantuin. Aku mau ngumpulin kadar racun di gua. Aku cuma numpang lewat. Ayo,
Jauh Daswang, pas aku nggak ada, kamu siramin sayuranku ya. 2 kali sehari, kurang sekali. Potong 3 hari lobakmu. Tenang, Kak Juer. Aku siram pakai nyawa. Atas perintah Baginda, pendekar pedang Bai Yujing mengantar Nona Ye ke Gua Seribu Hantu. Paman, kenapa mukamu sedingin gini? Apa kamu sakit juga? Mau makan loh. Aku Bai Yujing, diperintah hantar Nona. Duduk lagi. Orang kota kenapa sih suka sujud? Pak, bangun, tanahnya kotor. Ayo. Kakak, aku datang. Ini cinya berat banget. Udara beracun ini 3 kali lebih tinggi dari dugaanku. Bapakku ada di dalam. Menurut info, ke sana. Aku masuk duluan. Buatnya. Hah! Itu suara angin. Atau... Jangan tanya. Diam semua. Fokus. Kalian lihat banyak lampion hijau? Mundur semua. Itu cantik banget. Hangat juga. Pulang gantung. Di depan gubuk. Malam gak usah nyalain lampu. Hemat dut. Jangan lari dong. Aku belum cukup nangkap. Nggak ada petunjuk. Tentukan jalan mana ke dalam. Lewat sini. Tim. Kenapa? Ini yang paling bau. Bapakku udah setahun gak mandi. Kok? Jalan di tengah. Kari orang lewat bau. Gitu aja bisa. Beneran yang tengah paling bau. Itu level aja iblis. Semua mundur. Jelek banget. Bawa dia pergi. Aku yang jaga belakang. Mau kemana? Bapakku masih di belakang. Labu besar ini halangin jalan. Aku gimana lewatnya? Itu Raja Iblis. Bukan labu. Dia bisa telan kita semua sekali gigit. Kata lo, labu besar ini bisa minggir nggak? Cook. Tabrik. Salju lagi nunduk-nunduk ngatur tali keranjang. Jangan-jangan dia kabur sendiri. Penakut banget. Anjing itu. Udah jangan ngomong, jangan tanya. Anggap nggak lihat. Aku pawang binatang. Aku bahkan jenis anjing itu. Nggak kelihatan jenisnya. Aku ini latihan jadi apa? Rantai kurungan ini terbuat dari besi Jiuyuhan. Dipasang 64 larangan corak hantu. Secara teori, tinggal cari sambungan larangan ke-37. Tapi masalahnya, setiap larangan punya hubungan resonansi. Ngebreak satu aja, bakal kena serangan balik dari 63 lainnya. Sure.
Lu pergi setengah tahun gak pulang. Mama, nunggu sampai rambut putih. Lu gak mau kita lagi ya? Papa Juer nggak gitu. Kita jebak. Lu nggak bisa cari cara keluar? Bukannya lu jago banget? Bukannya lu banyak omong? Kenapa lu nggak bobol aja kandang ini? Ayah udah coba. Udah bilang setengah tahun. Gak pecah. Aku neliti setengah tahun lebih baru keluar. Lagi ngapain diem aja? Ayah, kenapa bau banget sih? Dikurung setengah tahun. Nggak ada tempat mandi. Kamu jangan deket-deket. Lu cuci bersih dulu baru ngomong. Ayah mau peluk kamu. Ini yang namanya reuni bapak anak. Kenapa gak pelukan sampai nangis? Iya sih nangis. Yang satu nangis, pengen peluk. Yang satu nangis, bilang bau. Cier, dengar ayah, gua 1000 setan ini. Tempat penjinak iblis peninggalan dewa kuno. Total 9 lapis. Aku terperangkap di lapis ke-7. Di atas masih ada 2 lapis. Pasukan hantunya belum dibersihkan. Waktu keluar, hati-hati. Di lapis ke-5 ada satu. Diem. Tapi Juar, lu dengerin ayah yang di lapis ke-5. Kalau lu ngomong lagi, Ku masukin lu balik ke kandang. Kekuatan Master Ye disegel, nggak kayak disegel, lebih kayak dikurung terlalu lama, bikin sebagian besar kultivasinya hilang. Lagian lihat frekuensi ngomongnya. Dia tipe yang pakai kata-kata buat nyusun pikiran. Kalau nggak dikasih ngomong, dia bahkan nggak bisa jalan. ternyata lapis ini ada gede. Kekuatan jenderal hantu lapis ke-5. Setara tahap akhir Nation Soul. Dawang ngantuk banget. Kalian duluan berantem. Sebentar. Selesai berantem. Anjing ini udah keluar ayah. Cepat balik. Aku panasin air mandi ayah. Kalau nggak bersih, nggak boleh masuk kebun sayurku. Iya mandi. Ayah mandi 3 kali. Nenek mau 5 kali. 5 kali. Si, Nona Ye, tugas aku selesai. Kembali ke istana lapuk. pakai aja. Ay, Om. Hati-hati di jalan. Gosok, keras-keras, sampai kotorannya jadi gulungan. Cuek, kamu nggak tahu? Aura gelap gua 10.000 hantu, bisa meresap ke sumsum tulang. Harus pakai rumput ciang, bareng mandi obat 49 hari. Baru bisa hilang total. Kamu cuma pakai air panas biasa. Meski bersihin kotoran permukaan, tapi racun dingin meridi. Diam. Bersihin dulu baru ngomong. Cuer, bapak bilang kamu, bapak terkurung hampir setengah tahun. Dapat metode tangkap hantu baru. Tinggal di Padu Langkah Tiangang. Ayo, ke gunung belakang makan. Ini pasti Shirang 9 Langit. Legenda bilang, 1 butir tanah ini bisa jadi gunung sungai ratusan li benda dewa tertinggi. Dan ini lobak. Ini bukan lobak. Ini ginseng, dewa 9. Umurnya benar 10.000 tahun. Ya ampun. Dan sekop itu, korak di atasnya, aura Tao yang kuno. Apa ini legendaris? Yang dipakai Pangupas belah langit bumi? Pah, dan daun bawang di sana. Daunnya punya makna pedang tertinggi. Ini rumput pedang 9 daun. 1 daun bisa potong bintang. Benda dewa kayak gini. Kok ditanam? Kayak nanam sawi. Ini nggak cocok hukum langit. Ini ngelanggar logika dunia kultivasi. Pak, aku bilang yang terakhir. Ini semua lobak. Itu semua daun bawang. Kan cuma sekop biasa buat balik anakku. Kamu mau makan? Ya makan. Nggak mau? Ambil air. Kalau masih ngomel, aku masukin kamu ke kurungan itu. Seperti Master Ye di sekte ini, posisinya juga nggak. biasa aja. Puncak rantai makanan sektor ini jua. Da Huang Da Bai. Lobak daun bawang. Paling bawah kita. Itu pasti Tuntian, binatang buas kuno.
Kenapa dia rela jadi punya Juer? Dan angsa itu juga, waktu dia lihat aku siang, rasa tekanan kayak gitu. Itu Dewa Kegelapan 9 jiwa. Jewel, bangun. Ngapain? Ayah, mau ngomong Jangan takut, ya. jasa anjing kamu. Ada yang aneh. Dia bukan anjing. Dia binatang buas purba. Tuntian Hao sama angsa itu, dia Dewa Kaisar. Mereka berbahaya. Kapan aja bisa makan kamu. Ayah kultivasi belum pulih. Kalau mereka ngamuk. Juer, ayah, gak bohong kamu. Dia selain makan ya tidur. Kemarin kakek uang tetangga, anjingnya datang rebut tulang. Dia malah kalah. Dia bisa makan aku. Dia cuma angsa yang galak. Nggak bisa apa-apa selain bunyi kue. Diam, tidur. Kalau berisik besok sarapanmu dicabut. Pak Ketua, Sekte Tianshuan pasti bermasalah. Seorang gadis kecil, sayur tanam semuanya lingkar dewa. Bahkan bisa sekali sekop. Ngebanting iblis darah 100 jangkau hancur. Nggak mungkin dilakukan manusia. Sekte Tiang Xuannya, Tuan Zhao. Aku tadi malam lihat bintang. Sudah aku hitung. Pak Ketua, apa Bapak hitung? Puncak gunung penuh aura setan. Pasti siluman besar berubah jadi gadis kecil. Pakai alasan bertani. Nirapci langit bumi. Berniat jahat. Siluman macam ni. Tianji Pavilion. Pemimpin jalur benar di ibu kota. Nggak bisa tinggal diam. Pak Ketua, bijaksana. Kalau bisa singkirkan siluman cewek ini, kami Sekte Aotian kasih 10.000 tael perak sebagai imbalan. Ngusir siluman dan monster tugas kita. Sampaikan perintah ke kumpulin 7 murid Tianji. Ikut aku ke Tianshuan pasang formasi basmi siluman. Baginda. Belakangan ini di ibu kota banyak gosip. Katanya di Tianshuan ada gadis siluman. Sayurnya bikin orang tembus batas kultivasi. Semua keluarga besar ngiler. Setiap hari pada ke Tianshuan cari masalah. Sekelompok lalat cuma mikir untung sendiri. Sisi bos cuma ada beberapa nggak berguna. Meskipun bapaknya udah ketemu, tapi katanya kultivasinya hilang. Keluarga besar ini kalau kerja sama, cewek itu pasti kena batunya. Siapkan kuda, aku mau nyamar lihat-lihat. Lahan sayur ini incar keluarga Li. Tiap bulan kami kasih kalian 10 tael perak. Semua sayurnya jadi milik kami. Nggak jual 10 tael. Mau beli seluruh ladang sayur aku. Kamu pikir aku bodoh? Cewek kecil, nggak mau yang enak, mau dihukum. Hari ini ladang sayur ini berhenti. Kamu siapa? Berani campur urusan keluarga besar kami? Juer, nggak ada yang paksa beli barangmu. Om yang bakal bela kamu. Kamu datang. Potongan besi yang kamu kasih kemarin, aku udah tanya, toko gak ada yang gak mau terima. Katanya gak berharga. Kamu kasih barang palsu nipu anak kecil. Juer, papan ini bukan buat digadaikan. Terus buat apa? Gak bisa ditukar uang, juga gak bisa tanam. Ini bisa bikin orang-orang ini dengerin kamu. Beneran? Kamu, ambilkan air siram sayur. Iya. Aku pergi sekarang. Kalian, cabut rumput di gunung belakang, pergi mandiin Dazi, pergi perbaiki tembok yang rusak. Om, papan ini mantap banget. Om pejabat besar? Bisa dibilang pejabat? Orang di dunia kebanyakan harus dengerin om. Semua orang di dunia dengerin Om. Kalau gitu Om kan kepala desa terbesar. Wow. Bisa dibilang gitu? Om kepala desa, duduk sini. Aku ambilkan air minum. Om kepala desa, semangkuk air ini 2 koin. Ya, Guru Ye, Raja Jelata Yashanshi menghadap Baginda. bangunlah. Aku dengar kamu susah di gua 10.000 hantu. Kultivasimu hilang. Maaf bikin Baginda ketawa. Aku rakyat gak guna. Aku kirim tabib istana periksa kamu. Bahkan kasih kamu harta langka. Bantu kamu pulih. Satu syarat. Silakan bicara. Aku mau angkat Juer jadi anak. Aku angkat dia jadi putri Tang. Baginda, Juer udah biasa lihat. Nggak ngerti aturan istana. Aku takut dia bikin masalah sama Baginda. Nggak apa-apa. Aku suka kepolosannya.
Putra keempatku suka banget sama dia. Yang lebih penting lagi, gadis ini bawa harta berharga. Kalau nggak cari di istana, perlindungan yang paling kuat. Cepat atau lambat dia bakal diterkam. Sama serigala, harimau, macan, Akulah pelindung terbesarnya. Kamu lihat nih, airnya tumpah setengah. Hajimu kupocong. Pak Hades, Paman, Ayah, kalian ngomongin apa? Joel, paman tanya kamu. Mau nggak ikut paman tinggal di kota? Tiap hari ada makanan enak dan ada orang yang layani. Ada tanah buat nanam nggak? Istana nggak ada tanah, tapi ada taman istana, penuh bunga dan tanaman langka. Bunga nggak bisa dimakan. Nggak mau? Ada tanghulu nggak habis. Bisa. Terus, ayahku dan kakek gimana? Mereka tinggal di sekte. Nggak bisa gitu. Ibuku bilang, keluarga harus kumpul. Aku nggak pergi. Udah deh, kalau kamu nggak mau, paman nggak maksa. Tapi, kalau mau main sama adik pangeran, bawa kartu ini. Kapan aja ke kota cari paman. Pak Kades orangnya baik banget. Nanti kalau ke kota beli sayur, Kak bayar biaya kios. Kalau hari ini, dahuang laku bagus. Nanti aku kasih paha ayam besar. Ah, Aku juga beliin kamu ikan besar. Hah, Nona Peri, minta daun bawang. ini, ambil. Selanjutnya, Minggir semua. Jinyi Wei lagi bertugas. Kamu itu iblis dari sekte Tiangshuan. kamu sendiri iblis. Aku jual sayur. Kamu jual barang-barang ini. Orangnya aneh banget, nggak jelas asalnya. Ada yang laporin kamu, pakai sihir hipnotis orang. Orang, sita semua barangnya. Bawa orangnya ke penjara kerajaan periksa. Jangan bergerak. Ini hasil tanamanku susah payah. Aku kenal kades kalian. Hah? Mundur, cepat mundur. Aku belum tunjuk kartu, kenapa lari? Kenapa kak? Dabi itu dari lo ya? Ah? Aku suruh kamu lindungin dia diam-diam. Kamu malah bawa orang hancurin lapaknya. Paduka, tenang. Hamba lihat cewek itu jualan terlalu mencolok. Takut bikin ribut lebih besar. Pikirnya dengan alasan menyita. Barangnya dibawa dulu. Siapa sangka angsanya bisa sembur api. Rambut anak buah hamba hangus. Di sekitar cewek ini, sebenarnya ada monster apa aja? Pergi, ngemis aja. Tempat lain hari ini belum buka. Siapa yang ngemis? Aku mau beli rumah, beli halaman paling besar. Aduh, dewa kekayaan cilik. Mau halaman sebesar apa? Halaman besar pun ada mortal. Kolam besar buat mandiin daba. Yang penting, ada beberapa lapisan di halaman. Bapak cerewet banget. Aku mau beli halaman belakang. Aku kunci dia di paling belakang, biar nggak ganggu tidurku. Ciar, Bapak ngajarin kamu baca aliran energi. Toko ini menghadap selatan. Diam! Nona, kecil. Di timur kota ada Ningguo. Luasnya ratusan hektar. Ada gunung dan air. Emang dibuat khusus buat kamu. Dan murah. Cuma 20.000 tael. Jar, jangan beli. Rumah angker terkenal di ibu kota. Di dalamnya ada hantu. Katanya hantu merah level S. Hantu? Iem, kabar angin. Cuma gosip doang. Angker kan artinya nggak ada yang berani tinggal. Itu artinya susah laku dijual. 20.000 tael mahal banget. 2.000 tael. Jual nggak? Nggak jual. Aku yang jual. Beli yang lain aja. Aduh, habis. Kak Ye, nasihatin dia dong. Itu kan hantu merah yang serem banget. Nanti malam Bapak pasang formasi 9 istana 8 trigram. Udah nggak usah. Angker bagus toh. Angker itu gratis. Rumah baru aku keren banget. Haha. Yer, hati-hati. Hantu merah paling serem dari tengah malam. Kristal energi. Setidaknya level 3. Hantu gini nggak mempan serangan fisik. Berisik banget. Orang mau tidur diganggu. Capai.
Dewa Gede, ampun. Kamu tengah malam gak tidur, teriak ngapain? Aku kan biasanya jam segini mulai kerja. Kamu masih segar banget. Kebetulan kita baru pindah. Dapur belum dirapihin. Kamu gak perlu tidur, belah kayu bakar di halaman belakang. Didihin airnya, besok pagi aku mau makan lobak rebus. Aku kan hantu serem. Kamu tinggal di halaman rumahku, gak bayar sewa. Biar kamu balas dengan belah kayu, kamu keberatan. Aku belah, aku pergi sekarang. Hantu merah jadi pembantu dapur. Kalau pendiri tahu, Patty mati aja nggak kuat nahan. Sistem ternyata nggak bohong. Urat nadi spiritual Ningguofu yang lang dan hantu level S. Semua milikku. Long Autian. Haha. Deteksi hantu level S. Taklukkan dapat hadiah teknik dewa. Bertemu aku Long Autian keberuntunganmu. Dapat. Tunduk baik jadi roh pedangku. Orang ini aneh banget. Dia nggak punya gelombang energi spiritual. Tapi samar-samar ada yang melampaui. Kekuatan hukum alam lagi lindungin dia. Nasib kayak gini. Masa sih? Itu yang katanya legendaris. Anak belum dinobatin penuh keberuntungan. Bah! Dari mana bocah kecil? Cepat pergi sana. Jangan ganggu. Aku ambil rezeki. Kamu bocor atap rumah baruku? Jangan tentu diam bu. Tolong satu batang. Ganti rugi nggak banyak. 500 saya. Luku, aku Long Autian. Tak perlu pak. Semua rezeki punya aku. Sistem, tukarin, tekanan langit dan bumi. Kunci. Sistem bilang habis 100 poin. Pamer tekanan langit bumi udah aktif. Gemetarlah, manusia biasa. Gak mau bayar malah bikin angin ribut. Anjing rumahan berani Sistem, aktifin perisai pertahanan. Peringatan. Ketemu energi bahaya tinggi yang nggak dikenal. Peringatan kode inti hilang. Mana sistemku? Mana cheatku? Kamu ini angsamakan sistemku kemana? Habis akal kan? Uangku semua di ruang sistem. Aku nggak punya uang. Nggak ada uang, nggak ada gampang. Kebun sayurku lagi butuh orang ambil air. Mulai hari ini, kamu di sini ambil air bayar utang. Kapan lunas, baru boleh pergi. Jangan remehin anak muda miskin. Tunggu sistemku restart. Aku pasti akan balas kalian semua. Lambat banget. Halaman ini, walaupun besar, tapi masih kurang berat. Pilih, piring besi dari Palio kepala desa enak dipakai. Kemarin para keluarga besar kirim banyak uang muka. Katanya mau borong sayurku bulan depan, tapi lahannya nggak cukup. Gimana? Joer, pertumbuhan Lingci, perlu ngumpulin urat nadi langit bumi, istana Ninghuang ini, satu urat nadi mini, makanya bisa nanam sayur dewa kualitas gini. Kalau kamu mau perbesar harus cari titik urat nadi lain, tapi urat nadi di sekitar ibu kota udah lama dibagi-bagi sama para keluarga besar dan sekta, kecuali lo bisa jadi bapakku. Lo barusan bilang apa? Orang lain punya tanah. Maksudku semua keluarga besar punya lahan spiritual. Gue sewa aja tanah mereka, kan beres? Jujur sayang, lahan spiritual itu nyawa keluarga besar. Mau dibunuh pun gak bakal nyewain ke orang luar. Gak tentu loh, mereka takut sama barang ini. Panggil semua om yang dulu bersimpuh. Om semua, bilang aja. Nona kecil, Nona panggil kami. Ada perintah apa? Gue lagi susah nih. Bilang aja, asal kami sanggup, rela mati pun kami jalani. Gue mau nanam sayur, tapi lahannya kur. Gue dengar kalian punya banyak tanah di rumah. Nona, tolong kami mengerti. Kami punya lahan spiritual. Tapi hasilnya, kalau semua dikasih, ratusan mulut di rumah bakal kelaparan. Siapa bilang mau rebut tanah kalian? Gue mau sewa. Nona kecil, bukan gitu aku. Keluar kali, punya 200 hektar lahan spiritual subur di selatan kota. Ambil semua, nggak usah bayar sewa. Asal kasih aku 10% hasil sayur aku. Keluarga uang, keluarin 500 hektar. Aku tambah 300 penjaga. Aku 800 hektar.
Aku sendiri ambil kotoran buat pupuk. Sistem kultivasi dunia ini. Sinting, ya. Halo, kedengeran nggak? Pameran pertanian pertama Gunung Kuning Besar dimulai sekarang. Perhatian semua unit, mulai panen musim gugur. Kawan-kawan, semangat! Siapa paling banyak panen hari ini? Bos kasih 1 batang raja bawang abadi. Para warga ibu kota sekalian, ini pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para kultivator hebat ini sedang pakai cara bertani paling primitif, buat panen lince yang mengandung hukum langit. Ini bukan cuma latihan raga, tapi juga kembali ke kesucian hati. Lihat ayunan sabit kepala keluarga Li, mengandung 3 perubahan jurus pedang pembasmi iblis. Lu ngomong gak jelas, mending gak usah ganggu orang kerja. Bos, gawat. Di ladang ada hama apa? Gede nggak? Itu naga iblis bumi, konsentrasi energi spiritualnya terlalu pekat. Narik monster besar dari perut bumi ke sini. Mundur, jangan rusak kulitnya. Ini mesin pupuk, kelas 1. Kerja bagus, dah Wang. Nanti malam dapat 2 tulang besar. Cepat, Paman Aotian, pupuk bagus udah jadi. Lemi panen Hichuzen Kati. Kaya nih! Langit mau hancurin dinasti Tangku. Hati-hati Juer, ini kutukan naga 9 langit dari Dewa Agung atas. Ini pasti target ladang Dewa Super ini. Mereka mau turunin bencana pemusnahan 9 langit. Pak, teriak-teriak ngapain? Lobak-lobakku ke bawah angin semua. Hei, kalian besi besar di langit. Kamu nutupin matahari, terus ngehembus sampai pada beterbangan, daun bawangku berhenti di atas ladangku, biaya parkir tebas ZKL, rusakin sayur-sayuranku, ganti rugi, Shingse Cirinakai, total 60,000 tail, bayar sekarang atau nanti? Semut, rendahan dari dunia bawah. Lihat keagungan dewa, kok nggak sujud? Malah ngomong ngawur. Lince super langka kayak gini, ditanam kayak sawi putih sama orang biasa. Ayo kakak, kita kerjakan. Bunuh semut-semut ini, gali urat nadi spiritualnya. Mampus. Juer, sempat ngumpet itu. Petir Istana Ungu, 9 langit. Siang bolong gini main petasan, gimana kalau dahuangku kaget? Gimana kalau kumbang tanah di ladangku kaget? Petir Istana Ungu 9 langitku, dihempas sama seekor anjing kampung. Pasti anjing kampung itu bawa barang sakti pantul serangan. Tempat ini aneh. Kakak, kita turun langsung bunuh dia. Tanah baru, aku garpu. Kau Dabai! Ha, binatang bulu rendah dari dunia bawah. Berani-beraninya ngacungin cakar ke dewa. Jubah dewa sutra biru langit 9 ini. Nggak tembus air dan api. Nggak kena sihir. Apa-apaan ini? Yuk, mati kau! Ah. Jubah dewaku, reputasiku. Ya ampun ibu, Nak, anjing dan angsa di sampingmu memang agak aneh. Serahin rahasia tanam sayurmu. Ibu, aku bakal biarin mayatmu utuh. Bang ini kayak kera emas raksasa beneran. Kalau dicabut terus digadaikan, bisa beli berapa kilo daging babi?
Bang yang berkilau emas, lu bayarin mereka berdua kak. Tuh ada semindal lantal elf, kalau nggak punya duit. Bisa bayar pakai baju dan topi lo. Hahaha, semut alam bawah yang gak tahu diri. Aku bakal kasih lo lihat apa itu kekuatan dewa sejati. Alam semesta di lengan baju. Lubang segede gini, kalau dipakai jadi karung, bisa hemat berapa duit beli karung? Wah, bang. Trik sulap lo keren bang, lengan baju lo kosong, ya? Ini muat ribuan jin lo, bak. Berani! Ini hukum ruang! Di dalamnya ada alam semesta. Bisa telan matahari, bulan, bintang. Mana bisa dipikirin sama anak kampung kayak lo? Dahuang, dabai, jam dah suang. Cepet semua ke sini. Bantu aku ambilin lobak dari ladang. Lempar ke dalam lengan baju bang. Aku lagi pusing ribuan jin lobak nggak ada karung. Buat diangkut ke kota. Cepet penuhin. Biar kita pulang makan. Joar, itu ruang penghisap. Lobak dunia biasa doang. Masuk ke ruang alam semesta aku. Langsung lenyap dalam sekejap. Ini lobaknya kok padat banget. Ini pasti bukan benda biasa. Berhenti. Jangan lempar. Ini linjer aneh apa? Berat banget. Ruang alam semesta aku mau penuh. Mau reject. Cepet. Paman dia bilang mau dahuang. Semangat lagi. Dabai, lo ke ladang bawang. Masukin 2 isi celahnya. Kalau penuh kita pergi. Bang, kan aku bilang murah nggak ada barang bagus. Kain baju lo jelek banget. Beli di tukang jahit mana? Isi lobak dikit udah robek. Lo pasti kena tipu. Kok lain kali beli baju, cari ibuku. Karung jahitan ibuku kuat banget. Semut rendahan. Aku bakal bunuh kalian semua. Semua. Penghinaan besar. Aku, penguasa 9 langit. Malah dihina kalian. Babi. Semut nggak guna. Seperti ini. Aku bakal hapus tanah ini. Bersama jiwa kalian. Dari 3 alam. Total habis. Semua ilmu dewa. Telaga penghancur bintang 9. Kasih aku. Selesai? Ini ilmu bisa ngancurin bintang. Daxia, nggak ada harapan. Paman, Pak Seng mau hancurin dagangan lo. Coba cegah dia. Hei kita hina. Mereka semua monster. Cepat tembak meriam utama lindungi Xianzun. Sial. Mundur. Cepat mundur. Kabur secepatnya. Jangan peduliin. Lo nggak ujian bawa yang baru. Thank it. Lo angkut tai, dia angkut aku. Kak. Makanlah. Kerja di sini tanpa makan. Malam gak kuat. Lubang lumpur besok masih nunggu kita. Ambil. Aku penguasa 9 langit. Udah nggak makan. Minum ramuan dewa. Makan hati naga sumsum Phoenix. Mana mungkin aku makan sampah duniawi gini? Aku jelajahi alam dewa 3000 tahun. 1 tebasan bunuh Raja Iblis. 1 pukulan habisi penguasa Iblis. Disembah ribuan dewa. Gak nyangka, hari ini aku jatuh sampai begini. Di sini bawah, angkut air siram lumpur. Anjing sama angsa itu benarnya makhluk apa sih? Pasrah aja. Di dunia ini, ada orang gak bisa kita lawan. Lihat aku Long Autian. Dulu juga punya sistem. Anak pilihan alam semesta. Ngerti kan? Bunyi ting. Dunia jadi milikku. Bunuh monster level lebih tinggi. Cewek cantik. Hancurin bintang. Waktu itu aku sombong banget. Tapi sekarang, sejak ketemu bocah kecil, sistemku dimakan angsa itu. Keistimewaanku hilang. Sekarang tugasku tiap hari. Tugasnya angkut 30 ember tai. Mau ngadu ke siapa? Kamu juga punya masa lalu jaya. Siapa bilang enggak? Tapi bang, dengar saran adik. Di depan situan kecil ini,
Apa Tian Dao? Apa ramalan? Semua omong kosong. Sempoa di tangannya kayak surat kematian. Sekop itu kayak sekop Raja Neraka. Pasrah aja bang. Di sini angkut air. Daripada jadi makanan anjing sama anjing itu. Long, siapa? Bak airnya udah penuh belum? Jambannya udah dibersihin belum? Kalau belum beres, nanti malam lobak makan malammu aku kurangi, Dian. Udah beres. Udah beres, Tuan Kecil. Jangan kurangi makan. Kita langsung dateng. Klan kultivasi tang ini, apa kena santet? Kapan jadi rajin banget kerja? Bondo, ada pembokan. Itu monster. Auranya orang itu di luar batas manusia. Bahaya banget. Lindungi. Aduh, Kang Cingkuang, mata lo di atas kepala ya? Gimana sih jalannya? Airnya tumpah lagi. Ini kan campuran cairan sakti. Air spesial siram ginseng 9 matahari. Setet, lo sanggup ganti? Gua kurangi setengah lobak lo. iya, Tuan Kecil. Salah gua. Buta, jangan potong lobak ya. Gua urus sekarang. Nggak bakal mubazir. Setetes. Gua jelatin aja, oke? Tuan Kecil, jangan catat. Fang Li, simpen pedangnya. Jangan cabut, maluin. Ingat, di wilayah Juer, nggak peduli dia, hancurin langit bumi juga, dewa atau monster. Akhirnya harus nurut di sini. Angkut air dan siram tai. Pak Kades, udah dateng? Energi spiritual langsung mengalir ke seluruh tubuh. Juer, Pak, baru aja muter. Lobak dari ladang seribumu ini. Dan mau jual gimana? Aku sama om-om bangsawan itu semua udah tanda tangan Aku ambil 70% laba. Semua osmi tanpa aku sepakat. Mereka bantu bawa ke pasar kota. Nanti panen gugur, jual gelombang ini, aku dapat duit gede. Nanti aku pulang ke Gunung Dahong jenguk. Buatin emak jangkul emas murni. Juer, Liehane, paman ini kepala desa besar. Banyak warga desa di bawah paman. Mereka tiap hari turun sawah latihan. Gak cukup makan, gak cukup pakaian. Capek banget. Sayurmu, mereka bawa ke pasar jual. Repot banget. Mending gini aja. Bisa jual duluan ke paman. Paman pakai uang desa beli semua. Ada berapa? Ambil semua. Harga pasar tertinggi. Pasti nggak bikin rugi. Beli semuanya. Ambil semua. Wah, cocok banget. Aku paling benci om-om bangsawan itu. Ngitung catatan berantakan. Bikin kepala pusing. Paman kepala desa lebar tangan. Pelanggan besar. Hey, Sio. Paman kepala desa. Ini uang muka bisnis besar kita. Kuis ini buat paman gratis. Paman bawa pulang. Potong-potong, buatin adik Zisu. Adik kecil makan ini. Nanti lari lebih cepat dari kelinci. Juer, hutang budi yang besar banget. Paman janji sama kamu, mulai sekarang di wilayah tak. Walaupun, jangan harap ganggu satu sayur di ladangmu. Siapa berani incar kebunmu, paman kirim 1 juta tentara. Kilo 9 marga. Menang 3 marga. Ah, nggak usah repot-repot. Ada yang berani rebut sayur? Tutup pintu lepas anjing. Anjingku Dahuang gigitnya sakit kesti kena. Iya kan, Dahuang? Mak bilang benih ini bisa tumbuh besar banget. Gak tahu, besok pagi bisa tumbuh lobak sebesar apa? Pasti bisa dijual mahal. Hehehe. Hei, si besi besar di atas, dengerin nggak? Ini ilmu sihir apa? Tumbuh setinggi 9 langit semalam. Tembus tameng kapal perang kahyangan. Kalian parkir sembarangan. Ranting gue bengkok. Kalau kulit pohon rusak, harus ganti rugi. Ngerti nggak? Sangkir, handar ibu tai, lepetan payah, kurang ajar. Semut dunia bawah, pohon setan, hancurin kahyangan gue. Beraninya minta duit. Dengar perintah, tebang pohon setan ini buatku. Wah, para kakak di atas hati baik banget. Sukarela nyalain cahaya pupuk pohon gue. Makasih ya, Kak. Urusan satu-satu. Pupukin urusan kalian sendiri. Gak bisa potong biaya parkir. Lepetan bayar. Cepat kasih tahu kakak muda.
Dunia bawah ada yang mengerikan. Minta kahyangan turun tangan. Kiko, selesai. Itu mantan kaisar yang menguasai 3 alam dan 6 jalan. Hukum alam tertinggi. Belakangnya ada 100.000 tentara langit. Udah membentuk jaring langit dan bumi. Formasi besar kaisar. Langsung lebur satu planet. Kahyangan, demi kebun sayur ini, jatuh seluruhnya. Dinasti Tang bakal runtuh. Pak, jangan narik gue deh. Mereka pindah ya pindah. Kok pindah ke atas kepala gue? Aduh. Pak, kamu nutup matahari ladang gue. Bibit loba kemarin gue tanam. Nggak kena matahari layu mati. Kurang ajar semut dunia bawah. Mau mati. Berani tawar sama kaisar. Hari ini kaisar turunkan hukuman suci. Hancurin kau, Raja Setan. Beserta langit dan bumi ini. Xiang Xiaoyang. Enggak mungkin. Hukum alam itu tertinggi. Kenapa takut sama sempoah? Ini alat sakti apa? Lindung mantan kaisar. Serang. Ah, pura-pura jatuh nggak guna. Langit masih utang duit sama aku. Biaya teduh kamu ratusan juta kaya. Mau bayar pakai apa? Aku kaisar langit 9 lapisan langit. Istana langit punya gudang sienjing nggak habis. Asal aku pulang aja dong. Aku nggak mau batu-batu nggak berguna dari langit kalian. Nggak bisa ditanam itu. Kalau nggak ada duit, bayar pakai tenaga aja. Kebunku baru diperluas, lagi butuh orang kerja. Long Autian, ajarin yang baru. Wah, bukankah ini mantan kaisar agung? Akhirnya kamu begini. Ya udah. Bang, jangan sok jago. Lahan labu pahit 200-mu itu hari ini. Sebelum gelap harus selesai. Kalau nggak makan. Tuan kecil, kami nggak lawan, kami menyerah. Tolong padamkan api itu. Kami mau kerja tuk makan, asal kenyang aja. Puluhan ribu orang ini turun, lahan 1.000-mu aku juga nggak muat. Gedung langit kalian, luasnya besar ya, ditutup batu semua sayang. Apa sih? Kosong mending diisi tanah, tanam sawi putih. Tanami istana langit sawi putih. Semua baris rapi, nggak kerja nggak makan. Lubang di sana, gali dalam. Dari dulu sampai sekarang, banyak kultivator melawan takdir, impian ke alam surga, akhirnya ternyata cuma basis pertanian ekologis melayang tinggi. Jadi apa dong artinya aku berkultivasi? Cih, ini uang sisa dari kas negara yang aku bayar. Bawang daun dan lobak plus 30 cerobak ubi ungu.
Aku bawa semua ya. Tentara dinasti Tang. Tergantung sama makanan surgawi kamu. Nggak masalah, Pak Kades. Bayarnya cepat. Kedepannya beli sayur, aku diskon 9,9%. Hai, para buruh tani. Di sini, entry terima gaji. Ini gaji kalian, sebut. Walau kerja canggung dan sering tumpah air. Tapi setidaknya nggak malas, ambil aja. Pakai ini, beli 2 tahu buat manis-manis. Ini rasanya hasil kerja keras ya, nggak rampok rezeki orang. Membunuh rebut harta. Cuma hasil keringat sendiri. Pertukaran setara paling murni. Kupai kira. Abah ini yang udah lama hilang. Jalan suci dunia fana. Oh, makasih Tuan Muda. Udah kasih. Akhirnya aku ngerasain senangnya kerja. 2 keping uang ini mau aku jadiin pusaka keluarga. Simpan baik-baik. Pak, ngapain lari? Barang-barangnya bungkusin semua ya. Kita siap-siap pulang. Aku pulang. Bu, aku kangen banget sama ibu. Kang Hulu di kota nggak enak sama sekali. Aku juga udah makan yang 10.000 tile. Pulang aja udah bagus. Nggak luka kan? Ah, Bu, aku pulang. Aku terjebak di gua 1000 hantu setengah tahun. Bikin kamu menderita. Ini bukan petani biasa. Ini makhluk lepas dari 3 alam. Nggak terikat 5 elemen. Yang bikin alam semesta jadi. Taman belakangnya. Eksistensi terlarang tertinggi. Sembah sujud nyonya. Kami pelayan baru Tuan Muda. Nggak bakal punya niat buruk. Udah pulang, jangan jongkok di pintu. Semua ke sumur belakang cuci tangan. Badan kotor. Bawa karung ubi ungu itu, angkut ke dapur. Nanti malam aku masak daging rebus di wajan besi. Aku berjuang. Demi daging panggang malam ini. Aku berjuang. Nyonya, gimana apinya? Udah pas? Perlu gedain lagi. Wah, dari jauh udah kecium wanginya. Juwer, Om Kepala Desa datang. Nggak ganggu makan. Om, hidung lebih tajam dari si gede. Cepat cuci tangan. Bawa kursi sendiri ya. Di rumahku kursi nggak cukup.
Udah empuk? Tutup panci, diam 1 jam. Waktunya buka panci. Daging ini ada makna alam semesta di dalamnya. Aku rasa sekarang aku bisa hancurin satu pukulan. Nah, si sempurna agung udah tembus ke alam keabadian sempurna. Ternyata ujung jalan besar, ya cuma rebusan daging dengan kecap dan bunga lawang. Hahaha. Mak, jangan gitu. Ubi ungu gede ini meski kelihatannya jelek, tapi direbus ternyata enak juga. Cuma dagingnya agak alot, nguyah dikira hangku sakit, tapi rasanya lebih enak dari ladang Pak Kade. Lebih wangi sedikit. Hehehe. Mak, aku bilang sama kamu, turun gunung ini seru banget. Aku gak cuma nemuin bapak, tapi juga dapat duit banyak buat beli jepit rambut. Pak Kades di kota juga gak jahat. Pak yang berkilau emas itu, meskipun agak bodoh, tapi kalau angkut air, dia kuat banget. Nah, musim gugur tahun depan aku mau ke langit lagi buat panen. Kak, musim gugur tahun depan, dia juga mau pergi. Kita apa seumur hidup nggak lunas. Jangan cepat cuci. Kalau nggak selesai cuci, besok nggak dapat bubur ubi ungu itu,